Din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ini adalah pembahasan lanjutan dari kitab Qawaidul Aqyan karya Al-Imam Ibnu Balban. Semoga Allah merahmati beliau. Ulama yang wafat tahun 1083 Hijriah. Kita masuk ke pembahasan tentang taubat hari ini. Silakan mungkin teman-teman sekalian bisa dilihat di filenya. Oke, saya baca ya. Wa hiya nadamu 'ala dzambi li ajlillah ta'ala. Taubat adalah menyesali dosa karena Allah Subhanahu wa taala, la li ajli naf'id dunya aw adzan nas. Bukan karena mengharapkan suatu kebaikan dari dunia ataupun menghindari gangguan dari manusia. Jadi kalau kurang lebih gambarannya berarti kalau taubat itu mau terwujud, yang pertama harus menyesal. Harus menyesal. Kalau tidak ada penyesalan maka belum bertobat berarti. Kemudian menyesalnya karena Allah, bukan karena dibully misalnya. Bukan karena ingin sesuatu dari dunia. Kalau sudah niatnya lurus hanya karena Allah, maka dia berarti telah bertobat. Kata beliau lagi, wa syartuhal azmu alla ya'uda li ma'siyatin yumkinuhu fi'luha. Syarat taubat adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang dia masih bisa lakukan. Jadi menarik tambahan kata-kata bertekad tidak mengulang dosa yang dia tidak bisa lagi lakukan. Berarti kalau dosa yang bisa dia lakukan, berarti kalau ada dosa memang dia sudah tidak lagi bisa lakukan ya. Ya maka sebetulnya berarti tidak utuh taubatnya. Contohnya ada orang selama ini terus mencuri, dipotong tangannya, mencuri lagi dipotong tangannya. Nah, dia udah nggak bisa mencuri lagi misalnya, udah nggak bisa mencuri lagi. Maka sebenarnya ketika dia kalau dia bertobat baru saat itu, ketika sudah nggak bisa mencuri lagi karena udah buntung, baru bertekad tidak mengulang, nah ini maka taubatnya tidak utuh. Karena memang dia jadi udah nggak bisa lagi. Ngerti ya? Kemudian yang berikutnya wa an yaruddal mazlamata allati taba minha aw badalaha ila mustahiqiha. Itu mengembalikan barang yang dia zalimi. Dia misalnya ngambil HP orang, berarti balikin HP. Yang dia udah tobat, HP tersebut dia balikin. Atau kalau HP-nya udah nggak ada, au badalaha, atau gantinya dia beliin HP yang mereknya sama, tipenya sama, dan diberikan kepada orang yang berhak. Au ya'zima 'ala dzalika 'indal udri, atau kalau dia belum bisa balikin atau belum bisa ngasih ganti, maka dia bertekad untuk mengganti. Misalnya saat itu kondisi nggak cukup lah. Maka begitu dia bertekad. Wa antakuna an ikhtiyarin. Syarat taubat yang ketiga adalah harus taubat ini dilakukan dengan keinginan dari diri sendiri, bukan karena keterpaksaan. La an yastahilla min ghibatin wa nahwiha mutlaqan. Bu, putus-putus. Lancar, Ustaz. Lancar ya? Oke. Baik. Oke. Dan tidak harus dalam konteks gibah, bukan merupakan syarat taubat adalah minta maaf dari gibah tersebut ke orang yang digibahi. Ini memang sih ada debat di kalangan ulama, ada diskusi. Kalau kita ngomongin orang lain, orangnya nggak tahu, namanya apa tuh? Gibah kan ya? Betul nggak? Gibah kan dosa nih. Dan dosanya sifatnya menzalimi orang lain. Betul ya? Kaidahnya, kalau menzalimi orang lain dosanya, maka taubatnya harus ditambah mengembalikan yang dizalimi atau minta maaf.
Lah kalau orang mencuri kan tahu dia dizolimi ya. Kita kasih lagi HP-nya. Selesai. Orang dipukul, minta maaf. Orang ditahu siapa yang mukul. Tapi gibah, orang yang digibah itu nggak tahu kalau digibah, ya nggak? Kalau tahu pun nggak tahu siapa yang melakukan. Masalahnya kalau terus yang menggibahnya malah lapor, akhi, assalamualaikum, mohon maaf akhi, tadi siang saya menggibahi kamu, menggibahi antum. Saya bilang antum ini ya XYZ lah. Tadinya dia mungkin nggak marah sama orang ini, ya nggak? Biasa-biasa aja teman mungkin, ya nggak? Gara-gara dia lapor bahwa dia tadi menggibah, bisa-bisa kan malah jadi masalah. Betul nggak? Betul nggak? Nah makanya untuk gibah tobatnya nggak harus minta maaf dari gibah tersebut, nggak harus. Karena ya dia mau nggak tahu dizolimi, udah kita minta maaf sama Allah. Kata para ulama, solusinya minta maaf sama Allah. Taubat aja, kemudian juga kita balik memuji dia di belakang dia. Tadinya ngejelekin dia di belakang dia, sekarang memuji dia di belakang dia. Dan muji itu tulus kalau orangnya nggak tahu. Karena kita kalau muji seorang di depan orang tersebut, itu sering nggak tulus. Tapi pujian tuh terbukti ketulusannya kalau kita nggak, orang yang dipuji kita nggak tahu kalau kita muji. Bener nggak? Setuju nggak? Tapi ada juga ulama, tapi bukan pendapat mainstreamnya salafiyah dalam hal ini, mensyaratkan harus minta maaf juga, gibah secara khusus. Dan ini tadi ya, berdasarkan pertimbangan tadi kurang tepat, tapi bisa dikompromikan, yaitu tetap minta maaf ke dia, tapi minta maafnya misalnya dalam konteks umum, minta maaf atas salah yang sengaja maupun tidak sengaja. Atau lebaran dia datang untuk ngucapin mohon maaf lahir dan batin atas semua salah saya, itu boleh, sangat bagus ya. Pertengahan artinya dia tetap minta maaf ke orang tersebut, tapi tidak perlu disebutkan apa yang dia omongkan, atas apa dia minta maaf, karena malah jadi merenggangkan hubungan, nanti malah jadi masalah. Oke, paham ya? Next. Kemudian watasihu min ba'didz dzunubi duna ba'din, dan tobat sah meskipun dilakukan hanya atas sebagian dosa. Contoh, ada seorang yang punya 10 dosa. Masya Allah, enak banget ya. Dosanya cowoknya 10. Prestasi sebetulnya. Ada orang punya 10 dosa ya. Dia tobat dari 3. 7 dosa lagi belum dia tobatin. Pertanyaan saya, berdasarkan apa yang kita barusan baca, apakah 3 dosa yang dia sudah tobati tersebut sah tobatnya? Ini saya nih kalau ngajar malu. Gimana? Sah nggak tobatnya? Ya sah. Ini sah untuk 3 tobat tersebut, 3 dosa tadi, tapi 7 lagi ya masih nunggu. Clear ya? Dan ini memang bukan titik sepakat ulama. Karena ada juga ulama yang bilang bahwa orang kalau punya dosa 10 harus tobat dari semuanya lah. Gak bisa tobat sebagian doang. Tapi pendapat kurang kuat, yang kuat adalah tobat dari mungkin sah tobat. Atau beliau lagi, waman jahila dzanbahu taba mujmalan min kulli dzambin wa khati'atin wa ma alimahu ayyana. Dan barang siapa yang nggak tahu dosanya, astagfirullah ya, semoga Allah membuat kita lebih ingat dosa kita daripada kebaikan-kebaikan kita.
Tapi mungkin saja ada orang lupa dosanya apa. Bikin dosa pernah cuma apa ya. Maka dia taba mujmalan min kulli dhammin wa khati'ah. Dia bertobat secara umum gimana? Tadi mengatakan, ya Allah ampunilah semua dosaku dan salah. Jelas ya. Tapi yang dia ketahui wa ma'alimahu ayyanahu, maka wajib dia tentukan. Dia ingat banget pernah dosa mencuri. Dia taubat dan mencuri. Ingat secara khusus. Wa qabul taubati tafaddulun min Allah Ta'ala. Dan penerimaan taubat adalah karunia Allah. Jadi bukan kewajiban. Orang yang bertobat tidak harus Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon itu. Wa sifatuha inni ta'ibun ilallahi min kadza au astaghfirullah minhu. Kalimat taubat itu adalah misalnya contoh, inni ta'ibun ilallahi min kadza, aku bertobat kepada Allah dari dosa ini. Dosa tersebut. Atau astaghfirullah minhu, atau aku minta ampun dari hal tersebut. Fajibul ityanu bi ihdal ibarataini aw nahwihima, maka harus kita memilih satu dari dua teks tobat tersebut atau yang mirip next. Atau Syekh lagi kata Imam Ibnu Balban, wa man lam yandam ala ma hudda bihi lam yakun hadduhu bi mujarradi taubah. Kalau ada orang bikin dosa misalnya membunuh, jangan membunuh lah. Ya menuduh, ya misalnya let's say mencuri lah, kemudian dipotong tangannya, tapi dia belum menyesal dari pencurian, senang dia, nggak nyesal, maka hukuman pidananya itu belum jadi tobat buat dia, padahal hukuman pidana itu menghapuskan dosa. Hukuman pidana itu tobat yang luar biasa, tapi itu kalau nyesel. Kalau nggak nyesel mah dipotong tangannya, ya tetap dianggap masih berdosa, belum bertobat. Wa tasyiu taubatul aqta'i 'an as-sarqati wal majbubi 'an az-zina wal muqtu'il lisani 'an al-qadhi wa nahyi. Kemudian tadi dibahas di awal tentang orang nggak bikin dosa karena nggak mampu. Itu memang tidak terlalu istimewa dalam pandangan Islam. Tapi kalau ada orang memang dia tidak mampu melakukan sebuah dosa karena disabilitas dalam tubuhnya, maka tetap sah tobatnya. Misalnya orang yang mencuri, terus tangan dipotong, kalau tangannya terpotong lah, dia nggak ada. Ia bertobat, ya Allah, tobat dari pencurian, maka sah tobat. Oke. Meskipun dia udah nggak bisa mencuri lagi, betul, tetap sah tobat. Juga orang yang mohon maaf, dia punya kemaluan, tidak punya kubul bagi laki-laki, sah dia tobat dari zina. Kemudian orang yang lidahnya terpotong misalnya, dipotong, tobat dari qadzaf menuduh zina, maka dia sah. Next. Wa tuqbalu ma lam yu'ayyinit ta'ibu malakal maut. Dan tobat diterima selama orang yang bertobat belum berhadapan dengan malaikat maut. Kalau sudah, maka bisa. Wa tasihhu mimman naqadha taubatahu ma lam ya'zim ala mithli ma taba minhu. Dan sah tobatnya orang yang sudah pernah tobat terus mengulang dosanya, terus tobat lagi, sah. Selamat saat dia bertobat yang kedua kalinya, dia nggak ada tekad untuk mengulangi dosa. Sebaliknya justru harus bertekad dia mengulang. Tapi kalau dia berulang kali dosa, tobat dosanya sama nggak apa, sah. Meskipun sebenarnya tidak ideal, tapi berusaha agar akhirnya adalah tobat. Man taraka taubatal wajibat tamarrutan ma'al qudrati 'alaiha aw wal 'ilmi bi wujubiha lazimat taubatu min tarki taubati tilkal marrah.
barang siapa yang wajib tobat ya karena sebuah dosa dia lakukan, kemudian dia menunda tobat tersebut sekali, Anda tahu wajib, karena dia mampu, maka lazimat tobat itu dia harus bertobat lagi dari juga apa? Dari juga matar taubat kalmar, dari nggak bertobat di waktu yang seharusnya. Jadi menunda tobat itu sendiri adalah dosa. Menunda tobat sendiri adalah dosa, sehingga orang yang menunda tobat maka dia tobat 2 kali. Tobat pertama tobat atas dosa, tobat kedua tobat dari menunda tobat yang sebelumnya. Wa man taraka taubatal wajibatan marratan maqdurati 'alaiha. Next. La yaghfiru ahadun min ahli al-qiblah bi dhanbin in 'amila al-kaba'ir ma lam yastahilla hukman zahiran ujmi'a 'ala tahrimihi aw yajhad hukman zahiran ujmi'a 'ala hillihi. Kemudian seseorang nggak jadi kafir dengan melakukan dosa meskipun dosa besar, demikian tidak sunnah jamaah, selama dia belum menganggap halal hukum-hukum tersebut, ini masih menghormati Islam, apa-apa mengatakan. Oke, itu dia yang bisa kita kaji pada malam hari ini tentang konsep tobat menurut Salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Hanabilah, Dzariyah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufiknya pada kita, berikan kepada kita bertobat, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada para ulama yang telah membimbing kita untuk menuju kebaikan. Silakan, ada waktu 10 menit, mungkin ada yang mau diskusikan. Boleh. Silakan, ada yang mau diskusikan nggak? Ada mau Ustaz? Boleh, silakan. Ada nggak? Ada Ustaz. Nah, semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga Ustaz dan muslimin di dunia ini. Ustaz, mau nanya Ustaz mengenai seorang ahlul kiblah tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa, dan meski melakukan dosa besar selama tidak menganggap halal suatu hal yang telah disepakati secara ijma keharamannya. Apakah itu termasuk dosa syirik Ustaz? Dan misalkan dosa tidak sholat juga. Oke, kalau dosa syirik maka ini istilah dosa para ulama tuh, ini dosa yang tidak sampai level kemusyrikan. Istilahnya. Jadi dosanya bukan level kemusyrikan. Kalau level kemusyrikan, syiriknya juga dilihat. Syirik apa? Kalau syirik kecil maka masuk level dosa. Kalau syirik besar maka sudah di atas dosa, di atas istilah dosa. Walaupun itu dosa juga, tapi di atas istilah dosa. Karena bikin dia keluar dari Islam. Itu jadi dosa kemusyrikan. Meskipun dia nggak menganggap halal ya, tapi dia melakukan kemusyrikan, dia auto kafir. Syirik besar, ingat syirik besar, dan tidak boleh bermudah-mudah membuat sebuah perbuatan itu besar. Jelas nggak? Mesti itu. Jelas Ustaz. Ada pertanyaan belum saya jawab? Ada yang belum saya jawab? Udah ya? Oke, silakan. Ada lagi? Halo Ustaz, ada mau tanya. Silakan. Ini mau tanya Ustaz, kalau ada beberapa amalan-amalan gitu seperti Jumat ketemu Jumat, puasa Ramadan ketemu Ramadan, dan lain-lain itu menggugurkan dari dosa, itu dosa kecil aja atau dosa besar juga? Pendapat mayoritas ulama, dia dosa kecil saja. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, majtuni batil kabair, dia akan diampuni selama dia menghindari dosa besar. Berarti terpahami dari situ bahwa sebenarnya dimaksud dengan dosa yang diampuni dosa kecil. Tapi sebagian ulama lain, sebagian kecil bilang ya Allah nggak usah ditambah-tambah gitu. Dia dibilang diampuni aja, alhamdulillah. Kalau syukur-syukur juga termasuk dosa besar, kayak gitu. Tapi tetap pendapat mayoritas ulama adalah itu hanya dosa kecil saja. Karena memang konsep-konsep Islam menunjukkan bahwa dosa besar harus ditobati betulan serius.
secara khusus, tidak cukup dengan amalan-amalan yang menghapuskan dosa secara umum. Dan apalagi tadi hadis riwayat Bukhari, idza sunibatul kabair, dia diampuni kalau dia meninggalkan dosa besar. Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilul karim. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Silakan Bang Jidan. Ulama tetap menyebutkan bahwa taubat terima dari orang yang melakukan dosa padahal tahu itu dosa. Adapun di surat Al-Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, itu maksudnya sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa orang yang melakukan dosa itu jahil. Semua yang melakukan dosa meskipun tahu itu haram adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui, orang yang tidak berilmu. Demikian. Tapi tetap itu ayat dengan pembahasan seperti itu menjadi teguran bagi orang-orang yang tahu haram. Itu teguran sendiri pada akhirnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ampunannya kepada kita semua. Tapi tetap orang yang tahu itu salah, melakukan salah, tetap dia bisa bertobat. Bisa. Asal memenuhi syarat-syarat tobat. Oke, silakan. Tapi fokus pada makam. Nanti sebelumnya kita fokus pada syarah, syarahnya panjang. Enggak, sekarang fokus pada matan. Oke, kalau ada bisa ditutup antara moderator. Ustaz, apa izin nanya, Ustaz? Semuanya. Terkait cara bermuamalah dengan orang yang telah menafikan kewajiban sholat itu seperti apa ya, Ustaz? Apakah kita samakan dengan orang yang sudah keluar dari Islam atau seperti apa? Ya sebetulnya orang yang bilang bahwa sholat lima waktu ya enggak wajib, itu dia kafir ya. Meskipun dia rajin sholat, dan non muslim. Cara bermuamalah gimana? Apakah disamakan dengan non muslim? Betulan itu memang di sini butuh hikmah dalam berdakwah. Nggak bisa saya beri jawaban umum, tergantung orangnya, tergantung orang. Tapi yang jelas orang yang seperti itu bukan muslim. Cuma gimana sikapnya? Ini intinya adalah tujuan kita bersikap adalah agar orang tersebut tobat. Agar orang tersebut apa? Tobat. Tujuannya seperti itu sebetulnya. Ya, dengan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Kalau kurang jelas nggak boleh. Baik, mungkin sampai sini saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada. Dan insya Allah kita ketemu lagi. Saya mau nanya sih Ustaz. Selamat Radika. Boleh. Ustaz, saya boleh ya? Ya, agak ngaco sih Ustaz pertanyaannya. Tapi ini berangkat dari pengalaman saya yang memang banyak bergaul sama orang yang katakanlah tidak di lingkungan yang Islami. Ya. Begini Ustaz, saya punya kawan. Saya punya kawan banyak banget itu nanya sejak masih SMP dulu nanya begini sama saya. Mereka itu nggak sanggup, yang akhwat nggak sanggup berhijab, belum sanggup. Beberapa dari mereka sekarang udah yang berhijab. Tapi mereka mengaku setiap hari ya mohon ampun sama Allah karena belum bisa berhijab begitu. Apakah taubat yang semacam itu bisa menggugurkan dosa? Maksud saya dosanya itu karena disengaja gitu dosanya, tapi dilakukan karena belum sanggup, tapi dia terus di backup dengan taubat. Itu hukumnya gimana Ustaz ya? Meremehkan taubat atau meremehkan hukum Allah, atau memang itu diterima taubatnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Aneh pertanyaan. Baik. Di sini kita seharusnya tidak menarasikannya itu meremehkan taubat ya. Enggak, justru dia takut sama Allah. Justru dia menghargai Allah karena dia tetap taubat. Beda dengan orang yang ketika jilbab nggak mampu, dia cuek-cuek aja sama taubat. Dia malah mungkin sampai bilang jilbab nggak wajib. Dan hati-hati, bilang jilbab nggak wajib itu menurut Al-Azhar Darul Ifta itu keluar dari Islam. Bilang jilbab nggak wajib. Itu ngeri juga.
Masalah jilbab wajib itu perkara maklumun nadim darurah, perkara yang sudah jelas dalam agama. Kita nggak perlu ke sana, intinya adalah itu kita sangat hargai orang tersebut dan siapapun, orang yang kerja di lingkungan haram, orang yang siapapun yang mungkin belum bisa meninggalkan satu dosa karena ketidakmampuan dia, ya padahal dia sebenarnya tahu itu dosa dan ingin sekali, tapi dia terus taubat, dosa taubat. Ini kita berharap kebaikan buat dia, bukan kita malah bilang dia meremehkan taubat, salah besar. Kalau mereka meremehkan taubat tuh malah dia nggak taubat sama sekali, ya, atau main-main Allah. Enggak, dia nggak main-mainin. Walaupun itu tentu harus melihat hati juga. Setiap orang tahu hatinya di apa, apakah meremehkan, apakah pengen banget cuma belum bisa, sehingga terus mengcover dengan tobat kayak gitu. Nah ini dua tipis mungkin ya antara dua orang ini, dan tipis perbedaannya tapi jauh konsekuensinya. Yang satu itu bisa makin gede dosanya karena meremehkan, satu lagi bisa hilang dosanya. Kita anggap saja dia ini bukan orang yang pertama, orang yang meremehkan taubat, orang yang meremehkan dosa. Insya Allah bukan, tapi masuk orang yang kedua, yaitu orang yang sebenarnya mau taubat sungguh-sungguh cuma belum mampu, maka dia ya taubat tapi dosa, taubat dosa. Seperti itu, maka selama saat taubat dia memenuhi syaratnya. Apa syarat taubat tadi? Bertekad tidak mengulang. Jadi saat dia bertobat, dia dalam hatinya, ya Allah, aku bertekad kuat akan pakai jilbab, akan menutup aurat, tidak lagi membuka aurat di depan orang lain. Kalau dia benar-benar sungguh-sungguh taubat, saat taubatnya, maka dosanya sebelumnya hilang, seret. Nanti besoknya lagi dia bikin dosa lagi, itu dosa baru. Dosa sebelumnya udah hilang, dosa baru. Dia taubatin lagi begitu. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, adnaba 'an dzamban, faqala inna li rabban yaghfiru dzamban. Kemudian dia minta ampun. Ada orang berbuat dosa, kemudian dia bilang, aku punya Tuhan yang selalu ngampunin dosa, maka dia minta ampun. Kemudian dia dosa lagi, kemudian dia bilang hal yang sama, dosa tobat. Seperti itu. Dan setan pengennya kita stop pada dosa, tidak lagi bertobat. Itu setan. Jadi setan mungkin akan bisikin ke orang-orang tersebut, lu ngapain sih tobat mulu? Udah sih, lu tobat masih aja kagak bakal jilbab, lu ini aja lah, gak usah tobat. Nah itu setan bakal begitu. Walaupun kita tidak pungkiri, mungkin saja orang meremehkan, dan itu malah bikin dosa makin besar. Ingat ya, dosa tuh semakin besar kalau diremehkan. Kalau dianggap besar, disesali malah jadi kecil meskipun dosanya besar. Demikian. Jadi tetap dia, usulan kita adalah masuk kategori kedua, yaitu orang yang tobat cuma belum mampu, maka dia terampuni. Asalkan saat dia bertobat itu sudah ada tekad tidak mengulang. Nanti mengulang beda ya antara tidak mengulang dengan bertekad tidak mengulang. Syarat tobat itu apa? Saya ini bukan mau meremehkan ya, bukan mau bikin teman-teman berpikir yang enggak. Tapi saya mau memperjelas kenyataan, memperjelas aturan Islam. Tadi aturan syarat tobat apa? Bertekad tidak mengulang. Bukan termasuk syarat taubat adalah tidak mengulang. Beda apa sama sih? Bertekad tidak mengulang dengan tidak mengulang tuh beda apa sama? Nah, beda apa sama? Beda ya? Beda Ustaz, beda. Beda. Orang yang sudah bertekad tidak mengulang, itu sudah sah tobatnya. Meskipun habis itu mengulang. Gitu. Asal dia saat dia tobat, dia bertekad tidak mengulang. Nanti ternyata di masa depan mengulang. Itu dosa baru. Dosa sebelumnya sudah terhapus. Itu teman-teman paham. Tapi sekali lagi saya bilang ini bukan untuk membuat pemahaman tertentu terhadap teman-teman. Tetap teman-teman harus waspada dosa, harus jaga diri dari dosa, tobat tiap hari, ya. Dan tapi tetap konsep yang betul adalah bahwa orang jika dia tobat dan sudah memenuhi syarat tobatnya, bertekad tidak mengulang, maka itu dosa baru, dosa sebelumnya sudah terampuni. Demikian pendapat hampir semua, pendapat banyak ulama. Pendapat banyak ulama ini pendapat resmi. Ahlul Azhar. Oke. Ada lagi? Silakan. Makasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin kita sudahi sampai sini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi hari Rabu ya, insyaallah. Tahu Rabu pagi kalau nggak salah. Nanti QAB itu umumin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.